Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 golongan D akan membahas mengenai H49 sampai H52 Disorders of Ocular Muscle, Binocular Movement, Accommodation and Refraction, dan H53 sampai H54 Visual Disturbances and Blindness. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Rahmawati dengan NIM G412222714. Pada kali ini saya akan membahas mengenai H49 Paralytic Strabismus. Jadi strabismus itu dikenal dengan nama mata juling, yaitu suatu kondisi kedua mata di mana tidak bergerak ke arah yang sama, tetapi bergeraknya ke arah yang berbeda. Nah, pada kondisi ini mata yang lebih lemah akan menjadi lebih malas atau jarang digunakan karena pada otak cenderung memakai sinyal dari mata yang lebih kuat. Nah, pada strabismus ini dapat kehilangan penglihatan. Nah, pada strabismus ini juga mempunyai gejala, yaitu pertama, mata terlihat lebih juling. Yang kedua, terdapat gangguan penglihatan bahkan sampai kehilangan penglihatan. Yang ketiga, kedua mata tidak menuju ke arah yang sama tetapi menujunya ke arah yang berbeda. Yang keempat, pergerakan mata yang tidak terkoordinasi. Patofisiologi paralitik strabismus yaitu ada 6 otot yang berbeda di sekitar mata yang bekerjanya secara bersamaan, yaitu ketika kedua mata melihat suatu objek secara bersamaan. Sebagai contoh paralitik strabismus yaitu di mana suatu kondisi ketika mata kanan melihat suatu objek tetapi mata kiri melihat objek arah yang berbeda. Nah, pada gambar sebelumnya H49 paralitik strabismus itu terdapat 7 subkategori. Yang akan saya bahas yaitu pada H49.0 yaitu third oculomotor neoplasty, yaitu di mana dia membicarakan mengenai kelumpuhan yang terjadi pada saraf kranial. Patofisiologi third oculomotor neoplasty. Jadi, kelumpuhan saraf ketiga ini dapat terjadi secara terisolasi atau disertai dengan gejala neurologis lainnya karena kedekatannya dengan nukleus pada mata. Nah, saraf oculomotor berjalan melalui dinding lateral sinus cavernosa. Nah, pada sinus ini yang sering menyebabkan kelumpuhan pada saraf ketiga disertai dengan satu atau lebih temuan neurologisnya. Perkenalkan, nama saya Pauline Eladora Putria dengan NIM G412222152. Yang selanjutnya dengan kode H50, other strabismus atau mata juling lainnya. Sebelumnya, definisi dari strabismus atau mata juling adalah deviasi salah satu atau kedua bola mata dari posisi normalnya, sehingga seseorang akan sulit mengarahkan bola mata secara simultan saat hendak memfokuskan pandangan pada sebuah objek. Arah deviasi atau penyimpangan pada strabismus dapat dibedakan menjadi horizontal, vertikal, dan cyclodeviation. Deviasi horizontal terdiri dari esotropia atau konvergen, di mana mata cenderung menyimpang ke dalam atau menuju hidung, dan eksotropia atau divergen, keadaan di mana mata cenderung menyimpang keluar atau menjauhi hidung. Salah satu subkode dari H50 yaitu H50.0 Convergent Concomitant Strabismus. Strabismus concomitant convergent adalah jenis strabismus di mana penyimpangan mata adalah sama dalam semua arah. Dalam convergent concomitant, mata cenderung menyimpang ke dalam atau menuju hidung. Gejalanya diantaranya yang pertama yaitu mata yang menyimpang ke dalam. Salah satu gejala utama esotropia adalah mata yang menyimpang ke dalam atau menuju hidung.
Mata yang terkena biasanya tidak berada dalam posisi yang sejajar dengan mata yang sehat saat melihat objek. Lalu yang kedua adalah penglihatan ganda atau diplopia. Pada beberapa kasus esotropia, penglihatan ganda atau gambar ganda dapat terjadi. Ini terjadi karena mata yang menyimpang melihat objek dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan gambar ganda. Lalu yang kedua yaitu ketegangan mata. Seseorang dengan esotropia mungkin merasa tegang atau lelah pada mata, karena upaya yang lebih besar untuk melihat dengan kedua mata. Yang keempat, gangguan penglihatan binokular. Esotropia dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk melihat dengan kedua mata secara bersamaan, atau penglihatan binokular. Ini dapat mempengaruhi persepsi kedalaman dan koordinasi mata. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi esotropia, atau yang biasa disebut strabismus konvergen konkomitan. Esotropia atau strabismus konvergen konkomitan terjadi karena adanya gangguan pada keseimbangan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Normalnya, otot-otot ekstraokular atau otot-otot yang menggerakkan mata bekerja secara bersamaan untuk menjaga kedua mata tetap sejajar dan fokus pada objek yang sama. Namun, pada individu dengan esotropia, terjadi ketidakseimbangan pada kekuatan atau kontrol otot-otot ini. Ketidakseimbangan otot mata menyebabkan salah satu mata menyimpang ke dalam. Ini dapat terjadi karena otot medial rectus yang bertanggung jawab untuk menggerakkan mata ke arah hidung terlalu kuat, atau otot lateral rectus yang menggerakkan mata ke arah luar terlalu lemah. Akibatnya, mata yang terkena esotropia akan menyimpang ke dalam. Selain itu, gangguan penggabungan binokular juga berperan dalam patofisiologi esotropia. Penggabungan binokular adalah kemampuan mata untuk bekerja bersama-sama dan menghasilkan gambar 3 dimensi. Pada individu dengan esotropia, terjadi gangguan dalam penggabungan binokular, sehingga mata yang terkena tidak dapat bekerja secara efisien dengan mata yang sehat. Gangguan ini dapat menyebabkan penglihatan ganda atau diplopia, atau ketidakmampuan untuk melihat secara binokular. Selain itu, faktor refraktif juga dapat mempengaruhi patofisiologi esotropia. Perbedaan refraksi antara kedua mata seperti hipermetropi atau rabun jauh dapat menyebabkan mata harus bekerja lebih keras untuk fokus pada objek dekat. Hal ini dapat menyebabkan salah satu mata menyimpang ke dalam. Faktor neurologis juga dapat berperan dalam patofisiologi esotropia. Gangguan neurologis atau kelainan pada sistem saraf yang mengendalikan gerakan mata dapat mempengaruhi fungsi otot-otot mata, sehingga menyebabkan mata menyimpang ke dalam. Nama saya Jenita Sari dengan NIM Game 41222281. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode H51, yaitu Other Disorder of Binocular Movement, atau kelainan-kelainan lain gerakan binokular. Kelainan ini mengacu pada berbagai gangguan atau kondisi yang mempengaruhi kemampuan mata untuk bergerak bersama-sama dengan koordinasi yang tepat, yang diperlukan untuk melihat objek tunggal dengan kedua mata secara bersamaan. Gangguan ini dapat mempengaruhi pergerakan mata secara horizontal, vertikal, atau dalam perpaduan keduanya. Di dalam kode ini terdapat 5 subbab, yaitu salah satunya palsy of conjugate case pada kode H51.0. Palsy of conjugate case merupakan suatu gangguan di mana kedua mata tidak dapat bergerak ke satu arah, atau dari satu sisi ke sisi lain, ke atas atau ke bawah pada waktu yang bersamaan. Gejalanya yaitu yang pertama masalah pergerakan mata, dan yang kedua tidak bisa menggerakkan mata ke samping, yang ketiga tidak bisa menggerakkan mata bersamaan, dan yang terakhir tidak bisa menggerakkan mata ke atas. Penyebabnya yaitu yang pertama kelumpuhan pandangan ke arah horizontal. Penyebab paling sering adalah kerusakan batang otak, seringkali akibat stroke. Dan yang kedua kelumpuhan pandangan ke arah vertikal. Penyebab paling sering adalah kerusakan di daerah bagian atas batang otak, biasanya akibat stroke atau tumor. Yang selanjutnya kode H52, yaitu Disorder of Refraction and Accommodation, atau gangguan refraksi dan akomodasi. Ini mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan mata untuk memfokuskan cahaya dengan benar ke retina, menyebabkan penglihatan kabur dan kesulitan melihat objek dengan jelas. Refraksi merujuk pada pembelokan cahaya saat melewati struktur mata, termasuk kornea dan lensa, untuk membentuk gambar yang terfokus pada retina. Di dalam kode ini terdapat 8 subbab, diantaranya myopia atau miopi dengan kode H52.1. Miopi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak jauh. Kondisi ini termasuk dalam salah satu kelainan refraksi mata, di mana mata tidak dapat memfokuskan cahaya secara tepat di retina.
Faktornya adalah terbiasa membaca atau menonton dengan jarak yang terlalu dekat, faktor genetik, kurang mendapat sinar matahari, dan kekurangan vitamin D. Penyebab miopi. Pada dasarnya, penyebab miopi adalah ketika cahaya yang masuk ke mata jatuhnya tidak tepat pada retina. Kondisi tersebut terjadi karena bentuk bola mata lebih panjang daripada bola mata normal. Selain itu, miopi juga bisa karena adanya kelainan pada kornea dan lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya pada retina. Ketika kornea mata dan lensa mata tidak melengkung secara mulus dan merata, maka sinar cahaya tidak dapat dibiaskan dengan sempurna, sehingga terjadi kelainan refraksi. Gejala miopi yang pertama yaitu perlu menyipitkan mata atau menutup sebagian mata agar dapat melihat objek dengan jelas. Yang kedua, penglihatan buram saat melihat benda dari jauh. Yang ketiga, mengalami sakit kepala karena mata kelelahan. Dan yang terakhir, kesulitan melihat jalan saat berkendara, terlebih pada malam hari. Perkenalkan, nama saya Tasya Shivanugraha dengan NIM G412222170. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai patofisiologi dari penyakit diplopia. Diplopia sendiri di dalam buku ICD-10 terdapat pada kode H53.2, di mana kode H53 sendiri itu membahas mengenai visual disturbance. Pada kode H53 terdapat 9 subbab, di mana kali ini saya akan membahas mengenai patofisiologi dari salah satu subbabnya, yaitu diplopia. Langsung saja masuk ke materinya. Jadi apa sih diplopia itu? Nah, diplopia atau yang sering disebut dengan penglihatan ganda adalah kondisi ketika mata kita itu melihat satu objek menjadi dua secara bersamaan. Nah, untuk patofisiologinya itu bisa terjadi karena banyak hal, tergantung dari jenis diplopia yang diderita oleh penderita. Ada dua jenis diplopia. Yang pertama ada diplopia monokular dan yang kedua ada diplopia binokular. Nah, pada penderita diplopia binokular, penglihatan ganda yang mereka lihat itu bisa berbentuk horizontal, vertikal, atau bahkan diagonal. Untuk lebih jelasnya, penglihatan yang dilihat oleh para penderita diplopia binokular itu dapat dilihat seperti gambar di atas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis diplopia yang pertama, yaitu ada diplopia monokuler. Nah, diplopia monokuler ini, penderita itu dapat melihat normal hanya pada satu mata. Sedangkan satu mata lainnya itu melihat satu objek itu menjadi dua. Jadi singkatnya, diplopia monokuler ini hanya mengenai sebelah mata saja. Nah, diplopia monokuler ini itu dapat dideteksi jika penderitanya itu menutup mata yang terkena diplopia. Nah, maka objek yang dilihat itu akan menjadi jelas. Jadi, misalnya itu penderita itu yang kena diplopianya itu mata sebelah kanan. Nah, apabila penderitanya itu menutup mata sebelah kanan, maka karena mata kirinya itu masih normal, jadi penglihatannya itu akan menjadi jelas, akan menjadi satu objek lagi. Akan tetapi kalau misalnya penderitanya itu melihat dengan dua mata, dengan mata yang sempurna, itu bayangannya atau objeknya itu akan terlihat menjadi dua lagi dan penglihatan gandanya itu akan kembali. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena ada sesuatu yang mengganggu transmisi cahaya melalui mata ke retina. Penyebab paling umum dari penyakit diplopia monokular ini itu ada 3. Yang pertama adalah katarak. Nah, katarak sendiri itu adalah penyakit yang menyerang lensa mata. Nah, sementara lensa mata itu fungsinya adalah untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata supaya cahayanya itu jatuh tepat di retina. Nah, apabila ada katarak di lensa mata, otomatis itu akan mengganggu atau mempengaruhi fungsi dari lensa mata dalam memfokuskan bayangan atau cahaya ke retina. Nah, itulah kenapa katarak ini menjadi salah satu penyebab paling umum dari penyakit diplopia monokuler. Lalu yang kedua ada masalah bentuk kornea. Contohnya itu seperti keratokonus. Nah, keratokonus ini merupakan suatu keadaan di mana kornea itu berubah menjadi berbentuk menonjol ke luar mata. Nah, adanya perubahan dari bentuk kornea ini juga akan mempengaruhi cahaya yang masuk ke mata.
yang harusnya itu jatuh tepat di retina itu bisa jadi dia menyebar atau mempengaruhi cahaya yang jatuh ke retina sehingga bisa dapat menyebabkan diplopia monokuler ini. Lalu penyebab yang ketiga itu adalah kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi yang paling umum itu biasanya adalah astigmatisme atau bisa disebut dengan silinder. Nah, kenapa astigmatisme ini itu bisa menjadi diplopia? Nah, karena pada astigmatisme ini kelengkungan non spherical atau variabel pada kornea atau lensa itu menyebabkan sinar cahaya dengan orientasi berbeda itu terfokus pada titik yang berbeda. Jadi kalau misalnya cahaya yang masuk itu fokusnya itu pada titik yang berbeda, itu bisa menyebabkan diplopia dan cahaya menjadi tidak fokus. Jenis selanjutnya dari diplopia adalah diplopia binokuler. Nah, diplopia binokuler adalah penglihatan ganda yang terjadi pada kedua mata. Nah, berbeda dengan diplopia monokuler, diplopia binokuler ini terjadi pada kedua mata. Jadi dua-duanya itu matanya itu memiliki penglihatan ganda. Nah, pada diplopia binokuler, penderita dapat melihat objek secara normal apabila menutup salah satu mata. Mata yang terbuka dapat melihat normal. Nah, pada diplopia binokuler ini, meskipun kedua matanya itu terkena diplopia, apabila penderita itu menutup salah satu matanya, itu mata yang terbuka akan tetap bisa melihat dengan jelas atau melihat dengan normal, meskipun keduanya itu sudah terkena diplopia. Nah, ini berbeda dengan diplopia monokuler, di mana apabila diplopia monokuler itu misalnya matanya yang sebelah kanan yang terkena diplopia, itu dia meskipun dibuka, itu dia tetap akan melihat dengan penglihatan ganda. Kalau misalnya yang diplopia binokuler itu meskipun dua-duanya terkena diplopia, tetapi apabila di salah satu itu dia bisa melihat dengan normal. Nah, diplopia binokuler ini terjadi akibat gangguan otot, syaraf, dan juga otak. Penyebab dari diplopia binokuler ini sebenarnya ada banyak, namun yang paling umum itu ada 3. Yang pertama adalah kelumpuhan syaraf kranial, terutama kranial yang ketiga, keempat, dan juga keenam. Gangguan pada saraf-saraf yang terkait dengan respon mata terhadap gerakan dapat menyebabkan diplopia. Lalu yang kedua ada miastenia gravis. Miastenia gravis ini merupakan salah satu dari penyakit autoimun. Nah, dalam hal ini antibodi itu menyerang jaringan yang menghubungkan saraf dan juga otot sehingga otot melemah. Nah, apabila autoimun ini atau antibodinya itu menyerang daerah otot mata, nah otot di mata itu akan kemungkinan besar itu melemah dan menyebabkan posisi mata itu bisa tidak sejajar dan menyebabkan strabismus atau mata juling. Penyebab selanjutnya adalah strabismus atau mata juling. Nah, strabismus ini merupakan kondisi di mana posisi kedua mata tidak sejajar dan bergerak ke arah yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan penderita tidak mampu fokus pada satu titik. Nah, kenapa sih strabismus ini bisa menyebabkan penglihatan ganda? Nah, pada penglihatan orang normal itu bayangan yang ditangkap kedua mata akan jatuh di retina, persisnya itu di titik fovea. Nah, apabila bayangan yang menyentuh retina berada di tempat yang sama, otak akan menerjemahkannya sebagai satu objek. Jadi, kalau misalnya cahaya yang masuk mata dan diterima retina pada tempat yang sama antara mata kanan dan mata kiri yaitu di fovea, otak itu akan menerjemahkannya sebagai satu objek atau objek tunggal. Nah, akan tetapi pada penderita strabismus atau mata juling itu terjadi penyimpangan mata atau ocular deviation, di mana terjadi kesejahteraan okular yang tidak sesuai karena bayangan berada di luar fovea pada satu mata, sehingga otaknya itu menerjemahkannya sebagai dua objek. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa sambil dilihat di gambaran di bawah, di mana pada gambaran di kiri itu otak itu cahaya yang masuk mata itu jatuh tepat di retina, di tempat yang sama antara mata kanan dan mata kiri, sehingga otaknya itu dia menerjemahkan itu sebagai objek tunggal, atau jadi kita bisa melihat itu sebagai satu objek. Nah, sementara di gambaran sebelah kanan itu pada penderita strabismus terjadi penyimpangan mata atau ocular deviation, di mana matanya itu yang sebelah kanan itu terlihat agak menuju ke kiri agak menuju ke kiri, sehingga cahaya yang jatuh itu tidak tepat pada hal mata atau mata kanan itu tidak jatuh tepat di fovea. Nah, karena jatuhnya cahaya ini tuh di tempat yang berbeda, otak itu menerjemahkannya sebagai dua objek. Jadi itulah kenapa pada penderita strabismus itu kebanyakan menderita penglihatan ganda, karena cahaya yang masuk ke retina itu dia jatuhnya itu di tempat yang berbeda, sehingga otak itu menerjemahkannya menjadi dua objek. H54 Visual impairment including blindness, binocular or monocular. Visual impairment or VI didefinisikan sebagai suatu gangguan ataupun hambatan keterbatasan pada indera penglihatan yang meskipun telah dibantu dengan alat tertentu seperti ini tetap memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap penglihatan yang diderita oleh penyandangnya. Istilah visual impairment ini mencakup tunanetra dan low vision. Low
Low vision didefinisikan sebagai individu yang mengalami gangguan fungsi penglihatan dengan tingkat visus sentralis antara 20/70 sampai dengan 20/200 atau mereka yang memiliki ketajaman penglihatan normal namun medan pandangan kurang dari 20 derajat. Penyebab VI, gangguan penglihatan dibagi menjadi 3, yakni kesalahan pembiasan, gangguan struktural, dan penurunan fungsi visual karena kerusakan pada bagian otak dalam menginterpretasikan informasi visual. H54.0 Blindness binocular. Blindness atau buta. Buta adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat melihat baik pada satu mata ataupun dengan kedua mata. Kondisi ini dapat terjadi seketika akibat cedera parah atau secara perlahan akibat komplikasi penyakit tertentu. Buta juga bisa dialami oleh bayi akibat kelainan atau cacat sejak lahir. Apa itu arti binocular? Binocular sendiri dapat diartikan sebagai kedua mata. Jadi kesimpulannya, blindness binocular ini adalah terjadinya kebutaan pada kedua mata. Binocular vision mengacu pada bagaimana cara mata dalam menghasilkan persepsi dunia 3 dimensi atau yang kita sebut dengan penglihatan. Gangguan penglihatan binocular ditandai dengan melihat gambar yang buram dan kabur. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan serius, maka kelainan binocular akan memicu terjadinya mata juling atau mata malas. Resiko yang paling buruk adalah dengan menghilangnya penglihatan 3 dimensi. Penglihatan 3 dimensi adalah kemampuan seseorang melihat kedalaman ruang. Misalnya, ketika ada 2 botol yang diletakkan di depan dan di belakang, seseorang dengan gangguan binocular akan melihat botol tersebut dengan sejajar. Penyebab kebutaan atau blindness. Katarak. Katarak berawal dari mata buram atau keruh pada lensa mata. Salah satu faktor resikonya adalah DM atau diabetes mellitus. Yang kedua ada retinopati diabetes, salah satu komplikasi dari diabetes. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah pada retina. Yang ketiga ada glaukoma atau merupakan penyakit kerusakan saraf optik yang disebabkan oleh peningkatan tekanan bola mata. Selanjutnya adalah degenerasi makula atau AMD, merupakan gangguan penglihatan yang ditemukan pada orang yang berusia lanjut. Terjadi pada sekitar umur atau usia 50 tahun ke atas, dengan catatan kekeruhan pada kornea yang disebabkan oleh infeksi. Salah satu faktor resikonya adalah karena adanya trauma pada mata atau adanya penyakit kornea lain. Yang berikutnya adalah gejala kebutaan. Yang pertama adalah penglihatan buram, yang kedua ada penglihatan ataupun mata kita merasakan sakit dan tidak nyaman, yang ketiga adalah lensa mata keruh, yang keempat ada beberapa bagian yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya seperti di samping dan pada bagian tengah.